Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, wabil khusus warga Nahdiyin Nahdiyat yang semoga dimuliakan Allah, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di satu bulan yang istimewa, bulan yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang mempunyai rasa empati, rasa simpati, dan self responsibility, kepekaan sosial yang tinggi, di mana Ramadan bukan hanya mengasah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah-ibadah ritual, tetapi juga membangun hubungan horizontal kita kepada sesama manusia, lingkungan yang ada di sekitar kita. Hal ini sesuai dengan watak dasar ataupun karakteristik daripada agama Islam itu sendiri. Mari kita lihat ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka slogan yang pertama kali diserukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada penduduk Madinah ketika itu untuk saling menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian, saling memberikan ataupun berbagi makanan satu dengan yang lain. Ini membuktikan bahwa Islam itu agama yang sangat kompleks, agama yang sangat imbang antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan hubungan sosial. Oleh karena itu, para pemirsa, warga Nahdiyin Nahdiyat dimanapun anda berada, di momentum Ramadan ini ada satu kewajiban yang harus dilaksanakan di samping kewajiban puasa dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu sugesti kepada kita, di mana Ramadan ini mesti kita belajar menjadi orang yang mau berbagi, mau menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan, beliau bersabda, "Man fattara sha'iman, kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa sedikit pun mengurangi pahala daripada orang yang berpuasa itu sendiri. Ini satu contoh bahwa Nabi mengajarkan kepada kita untuk bukan hanya kita sibuk ibadah secara mahdhah, tetapi Nabi juga berpesan untuk mengingat kondisi sosial ekonomi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bukaan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan ini juga nanti disyariatkan satu ibadah yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah salah satu ibadah yang sangat unik, di mana siapapun dia, asalkan dia beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin, baik dewasa maupun anak-anak, hatta bayi yang lahir sekalipun, asalkan dia mendapati 2 waktu. Misalkan ada bayi yang lahir
setelah asar di hari terakhir Ramadan, kemudian bayi tersebut hidup sampai ba'da maghrib malam Idul Fitri, kemudian setelah itu misalkan bayi tersebut meninggal dunia, maka bayi itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Hal ini membuktikan bahwa Islam agama yang ingin mengajarkan kepada kita untuk mempunyai mental pemberi, mental berbagi, bukan mental untuk menerima ataupun mengharap belas kasihan dari orang lain. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik, lebih mulia dibandingkan tangan di bawah. Ini artinya bahwa kita diajarkan untuk selalu bagaimana kita mengasah diri kita menjadi pribadi yang mau memperhatikan kondisi orang lain yang ada di sekitar kita. Inilah kemudian yang harus kita cermati dan telaah kembali. Islam bisa jaya di masa-masa lalu. Apa sebabnya? Karena pemeluknya, karena umat Islam ketika itu mempunyai mental memberi, mempunyai mental untuk berbagi dengan yang lain, tidak menjadi beban terhadap orang lain. Itulah yang harus kita cari di momentum Ramadan ini. Di samping kita mengasah hubungan kita secara mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang harus kita asah juga adalah kepekaan kita dalam berhubungan sesama manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.